Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reisa Muhafaridi. Kali ini saya ingin menjelaskan sebuah konsep pada jaringan komputer, yaitu konsep OSI 7 layer. OSI merupakan atau Open System Interconnection merupakan model konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikomunikasikan melalui jaringan komputer. OSI sendiri dikembangkan oleh International Organization for Standardization. OSI itu juga memiliki 7 lapisan, yang dimana jika kita dimulai dari pengiriman datanya, maka dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan jika kita memulai dari penerimaan sebuah datanya, maka lapisan dimulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Jadi untuk setiap lapisan pada OSI sendiri tergantung pada dimana kita memulai sebuah pengiriman atau penerimaan datanya. Jadi untuk kali ini saya ingin menjelaskan OSI layer berdasarkan atau dimulai dengan pengiriman datanya. Jadi pada proses pengiriman data di OSI layer dimulai dari layer pertama, yaitu application layer. Application layer sendiri merupakan media interaksi langsung dengan pengguna atau aplikasi yang membutuhkan layanan jaringan. Sebagai contoh, jika kita ingin melakukan pengiriman data, kita menggunakan medianya seperti HTTP atau website www yang disediakan di web browser. Dan setelah itu, ketika kita masuk atau kita mengirimkan data melalui media tersebut, kita terjadi pada tahap selanjutnya, yaitu presentation layer, di mana dalam tahap presentation layer itu sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi sintak atau data yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Jadi pengiriman data yang kita ingin kirim tidak menggunakan data yang sama. Data tersebut dienkripsikan atau diubah menjadi sebuah sintak atau sebuah kode-kode yang biasa yang digunakan untuk mengirim sebuah data melalui jaringan. Dan juga biasanya setelah dienkripsikan atau diubah atau ditransaksikan, data tersebut juga diubah menggunakan atau dienkripsikan. Jadi proses enskripsi ini berguna untuk mengubah kata-kata yang atau data-data tersebut menjadi bentuk yang unik, sehingga penerimanya tidak dapat membaca atau mengidentifikasi data yang dikirim selain orang yang selain penerimanya. Setelah itu, setelah dilakukan presentation layer, selanjutnya ada namanya session layer. Session layer ini bertanggung jawab untuk membuka session dan mematikan lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Jadi session layer ini yang mengelola sebuah lapisan seperti application dan presentation layer. Dia yang dapat menutup atau membuka. Selain itu juga mengidentifikasi pengirim untuk pengirim data untuk dikirimkan sesuai dengan penerimanya. Setelah melalui session layer, ada namanya transport layer, di mana transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat dan mengambil data dari lapisan sebelumnya.
dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Dalam transportasi layer ini, data-data yang sedang dikirimkan akan diubah menjadi beberapa paket. Setelah berada di transport layer, kita akan melalui network layer, di mana lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling berkoneksi dalam sebuah jaringan. Jadi setiap transport layer yang dikirim akan mencari IP address sesuai dengan penerima yang ingin diterima datanya. Dan untuk mendapatkan atau penyesuaian penerima tersebut, jaringan tersebut mendefinisikan penerima dengan IP address sehingga jaringan atau sehingga data dalam jaringan sesuai dengan penerimanya. Selanjutnya yaitu lapisan data link layer. Untuk data link layer ini bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Dan yang terakhir, physical layer, di mana lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Jadi di layer yang terakhir ini mereka mengubah atau membuat transmisi data yang dalam bentuk, contohnya seperti jika kita mentransmisikan menggunakan LAN, maka transmisi tersebut berbentuk komputer. Sedangkan jika transmisi menggunakan Bluetooth, maka transmisi tersebut menggunakan udara, atau transmisi itu bisa dibilang dengan alat penghubung atau media penghubung dengan user atau komputer. Mungkin sekian dari penjelasan 7 layer OSI atau OSI 7 layer. Jika ada kurang mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.